الفاتحة على حضرة حبيبنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يلي درجات في الجنة وانفعنا بكراماتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والفاتح لحبابة خديجة الكبرى حبابة فاطمة الزهراء وإمام علي بن أبي طالب وإمام حسن وإمام حسين حبابة زينب وأزواجهم وذرياتهم أن الله يلي درجاتهم في الجنة وانفعنا بكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. والفاتحة لصاحب المقام Buya Guru Sepuh Al-Habib Kiai Buya orang tua kita Buya Dimyati wa Buya Uci Turtusi anallah yali darajatuh fi jannah wa anfa'na bi karamatim wa asrarim wa anwarim wa ulum wa nafahatim fid dini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wal Fatihah la guru kita bapak kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya wa guru kita Abuya Haji Tahawi wa dzurriyyatihim wa azwajihim annallah tawil umruhum fi ta'atillah wa atis saha wal afiyah wa yaghdi hajatuhum zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Wal Fatihah ala jami'i para kiai, para ulama, para ustadz yang hadir di sini wa hadirin wa jami'il mu'minin mu'minat muslim muslimat annallahu ya'li darajatuhum wa atisaha wal afiyah wa tawal umruhum wa yubarikum fid dini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikasih teh, dikasih air, masih suaranya enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil wujud wa asbabil wujud sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini hari mungkin agak unik sedikit. Saya juga gemeteran kaki sebenarnya. Dari 2 bulan yang lalu saya hadir di pengajiannya Abanto bilang, "Beb, jangan gak hadir Isra Mi'raj nanti tanggal 19." Ternyata beberapa hari yang lalu anak telepon Kang Wasi, "Enggak Beb, bukan 19, tanggal 17." Wah, anak siap-siap beli jubah baru, beli gamis baru, beli serban baru, mau berdandan ceritanya. Tadi habis sebelum maghrib sampai di sini langsung anak merapat ke Abah, begitu salaman dipegang tangan anak. Anak nggak mau ente pakai jubah, disuruh pakai baju, dibuka biar kelihatan tatonya, gaya baru. Akhirnya anak bilang, "Bah, ini pertama kali kayaknya di Indonesia ada Habib ceramah tatoan, pakai kalung, anting-anting, gelang kayak gini. Nggak apa-apa, jadilah diri anda sendiri," katanya. Ya kher, anak cita-cita kepengen jadi wali, katanya kalau mau jadi wali itu taat guru, taat orang tua. Ya mau bilang apa, perintah ya jalan. Jadi bukannya sengaja iseng sok jagoan-jagoanan buka-buka baju tapi perintah guru. Jadi kalau ada kurang lebihnya tanggung jawab Abanto. Alhamdulillah ini hari kita dari tadi sudah mendengar ceramah Pak Kiai yang luar biasa. Ada tawanya, ada candanya, ada sindirannya, ada ilmunya dan lengkap. Sampai anak sendiri bingung nanti mau nyampein apalagi yang mau diceritain, udah penuh semua. Sekedar hadir dan mengingatkan dan menyampaikan apa yang ada di hati anak dan langsung secara keluar apa adanya. 1445 tahun yang lalu tepat di hari ini 27 Rajab Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan atau menjalani satu kejadian atau fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan bakal terjadi lagi, yaitu Isra Mi'raj, di mana yang Maha Suci Allah mengangkat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dalam satu malam yang tidak mungkin bisa dicerna oleh nalar pikiran kita. Ketika di Baitul Maqdis, dari situ diangkat lagi tembus
ketujuh langit, di mana setiap langit beliau bertemu dengan Nabi yang kita semua sudah sering dengar ceritanya, sampai kepada satu titik di mana malaikat Jibril menyampaikan, ya kekasih Allah, disinilah batas aku. Selanjutnya mangga naik sendiri, karena tidak mampu lagi ada makhluk yang bisa mencapai di titik yang hanya sebatas sejengkal dengan Allah. Nah di sini kadang-kadang kita nggak boleh berpikir bagaimana ya sejengkal dengan Allah. Ukurannya bukan ukuran akliyah, bukan ukuran dimensi kita, karena Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ beliau duduk dan menyampaikan dialek yang dimana ketika Allah menunjukkan tajalinya, langsung Rasulullah tersungkur dan sujud, dan beliau berbaca subhanaka rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanaka rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanaka rabbiyal a'la. Hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu. Begitu mengangkat badannya dalam keadaan tegang, Rabbi firli warhamni wadburni wahdini warzukni, berbaca Rasulullah dalam keadaan tegang dan rasa yang di luar kemampuan batas makhluk, berhubungan sejengkal ini sama Allah. Kita sejengkal sama dandim aja udah gemeter-gemeter, gimana sejengkal sama Allah. Nah di saat itu pula tersungkur lagi Rasulullah, mengulang lagi membaca subhanaka rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanaka rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanaka rabbiyal a'la wa bihamdi. Disuruh bangun lagi sama Allah, duduk ya Muhammad. Begitu duduk Rasulullah langsung menyampaikan at-tahiyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, dan Allah menjawab assalamu alayka ya nabiyullah wa assalamu alayka ayyuhal ibadillahi salihin, dan itu dijawab waalaikumsalam oleh Allah, oleh Rasulullah, dan dijawab juga sama semua ahli jannah dan abdi-abdi dalamnya Allah, waalaikumsalam. Nah dialek ini antara Allah dan Rasulullah yang ini hari kita pakai sebagai bacaan ketika kita sholat, dan itu penuh dengan hikmah dan pembicaraan. Kembalinya Rasulullah ke bumi dan balik setahun setelah itu Rasulullah hijrah pindah ke Madinah. Kalau kita petik selama 10 tahun beliau ada di Mekah, tugas beliau mengingatkan, memperkenalkan, dan memberitahu bahwa aku telah hadir, telah diangkat menjadi Rasul yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua agama-agama dan aliran-aliran yang uluhiyah, yang ketuhanan. Dengan segala percobaan, dengan segala godaan dan ujian-ujiannya, setelah Isra Mi'raj Rasulullah pindah hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pindahnya Rasulullah SAW ke Madinah adalah babak baru dalam dakwah Rasulullah. Di sini kita harus mencerna, berpikir ada apa, kenapa harus ada 11 tahun di Mekah dan 12 tahun di Madinah. Dan disebutlah Madinah itu sebenarnya kotanya bernama Yasrib, tapi berubah menjadi Madinah, yaitu kota. Nah, kota ini di situ dimulailah pendidikan tentang muamalah, pendidikan tentang berhubungan antar manusia. Kalau kita membuka dan mengulas Quran, 25%-nya membahas tentang ketauhid, sisanya 75% hubungan antar manusia, hubungan antar makhluk. Karena pentingnya hubungan-hubungan ini agar tetap menjadi makhluk-makhluk yang mulia, makhluk yang diciptakan sama Allah di atas segala makhluknya, para khalifah di ardallah. Apa yang dimaksud dengan hubungan antar manusia? Hubungan antar manusia bukan hanya sekedar salaman, bukan hanya sekedar diplomasi, bukan sekedar rekayasa, namun hubungan yang berhubungan antara hati ke hati, yaitu ketulusan. Ini hari kita kehilangan itu. Semua yang kita lihat penuh dengan rekayasa, penuh dengan grooming kata anak gaul, di make up biar kelihatan indah, biar kelihatan bagus, padahal isinya bobrok. Kenapa itu semua? Kembali kepada 3 hal yang tadi Pak Kiai sudah jelaskan. 3 hal ini selalu berhubungan satu sama lain dan tidak mungkin tidak terkait, yaitu kesombongan, keserakahan, dan kebodohan, dan hasud. Kalau kita punya hati ada sedikit sombong, pasti kita akan serakah, pasti kita akan hasud. Kalau di hati kita ada serakah, pasti kita akan sombong, pasti kita akan hasud.
Dan kalau di hati kita ada hasud, pasti kita ada sombong, ada serakah. Ini 3 hal tidak bisa berpisah. Dan itu adalah pusat atau biangnya kehancurannya kita hidup di dunia ini. Apalagi ke akhiratnya. Hari ini sebelum saya tadi masuk ketemu Abanto, kita bicara diskusi, karena setiap ketemu Abanto itu 5 menit, ilmunya 5 tahun saya dapat. Beliau mengajarkan saya dan meminta untuk menyampaikan bahwa sekarang ini kita sudah masuk di tahun politik. Segala sesuatunya dipolitisasi. Dari mulai pengajian jadi pengajian politik, dari mulai perkumpulan jadi perkumpulan politik, dan dari semua hal-hal pendidikan juga dibawa-bawa urusan politik. Sedangkan profesor, sepinter-pinternya profesor, kalau dia udah masuk di dunia politik jadi bahlul. Ustadz atau kiai kalau masuk ke dunia politik jadi bahlul. Karena politik ini sampah dan politik ini kotor. Bukan saya mengajarkan untuk tidak boleh berpolitik atau ikut pemilu atau jadi golput. Itu urusan masing-masing pribadi, silahkan nanti pas kita mau noblos. Tapi sekarang sampai itu masa, janganlah kita terbawa atau terkabuti pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang gak ada kepentingannya buat umat Muhammad SAW. Jadikanlah setiap hari kita ketika kita bangun tidur, kita mulai atur, apakah saya ini hari bisa membuat Rasulullah SAW senyum? Apakah kita ini hari akan membuat Rasulullah SAW sedih? Apakah kita akan membuat Rasulullah SAW menjadi malu di hadapan Allah ketika membawa umatnya yang sudah beliau korbankan jiwa, raga dan waktu? Mari kita merenungkan, karena hari ini 1445 tahun terjadi sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu Isra Mi'raj, dan tidak akan terjadi. Isra adalah kebangkitan dan Mi'raj adalah kebatinan batin, yang seperti Pak Kiai tadi bilang, sholatnya umat Muhammad ini Mi'raj, perpindahan antara kita di alam kita sekarang ke alam rohaniah. Dan ini adalah perjalanan hidup. Pada akhirnya ketika kita pulang nanti, bukan hati kita yang akan dibaca, bukan akal kita yang akan dibaca, tapi perbuatan kita. Perbuatan ini dari mana akan datang? Ketika hati sudah bersih dari 3 unsur tadi, sombong, serakah, dan hasud. Mari kita jadikan ini hari-hari peperangan. Peperangan terhadap diri kita sendiri, yaitu yang dibilang jihadul akbar, jihadun nafs. Bagaimana kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita mempelajari kekurangan-kekurangan kita. Jangan bangga terhadap kelebihan, karena tidak ada manusia yang lebih. Semua manusia lahir telanjang, lahir dalam keadaan nangis, lahir dalam keadaan lemah, lahir dalam keadaan takut. Siapapun bayi itu. Dan dalam keadaan itu tidak ada unsur dari mulai nasabnya, walaupun turunannya, walaupun hartanya, mereka lahir dalam keadaan lemah. Dalam proses perjalanan waktu mereka menjadi manusia-manusia. Sebagian besar jadi manusia yang kalah, sebagian kecil yang menjadi pemenang. Insya Allah dengan semangat kita, dengan niat kita bisa hadir di acara sini. Dan selalu saya ingatkan dan selalu saya sampaikan ke teman-teman, Cilongo ini punya satu sir, punya rahasia, khususan di tempat ini. Tidak mungkin bisa hadir ke sini kalau memang tidak diundang oleh Sahabil Magam. Dan Sahabil Magam ini bersanad dari A sambung-sambung sampai ke Rasulullah. Jadi selalu di acara-acara yang di Cilongo ini saya selalu mata jelalatan, bukan mata ngeliatin kanan kiri. Siapa tahu nemu Nabi Khidir di sini, karena hadir pasti biasanya. Maka waktu-waktu kita duduk di sini di majelis, selain kita mencermati, selain kita mendengar meresap omongan-omongan para ulama-ulama, para kiai, juga banyak berdoa, karena malam ini doa-doa kita dikabulkan. Yang punya utang insya Allah pulang lunas, yang belum punya jodoh insya Allah dapat jodoh, yang kepengen nambah lagi tanya istrinya boleh atau tidak. Nah insya Allah semua keinginan-keinginan hajat kita semua terkabul, karena hari-hari seperti ini bukanlah sebuah seremonial belaka, namun ini ada hari-hari yang bisa dilihat oleh mata batin. Coba kita kelola hati kita ini hari, rasakan, bukan hanya dicermati tapi dirasakan. Yang kita lihat, yang kita dengar, tapi juga rasakan di hati. Hilangkan rasa kesombongan, hilangkan rasa serakah, hilangkan rasa hasud. Insya Allah biidznillah kita dibuka hijabnya. Dan itu keadilan Allah. Keadilan Allah bahwa semua dari kita bisa terbuka hijabnya. Dan semua kita bisa merasa jika kita mau. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa aku tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu akan merubah. Langsung kita pikirannya fulus. Oh berarti ayo rame-rame kita bikin UMKM, kita bisnis. Bukan itu saja. Yang dimaksud merubah nasib adalah keinginan.
keinginan kita untuk mendekati pada Allah. Sampai Allah berkata, yang maju berjalan kepadaku, aku akan berlari padanya. Saking dibukanya pintu-pintu rahmat yang segala macam, hanya manusia tertutup oleh 3 hal tadi. Karena kesombongan, keserakahan, dan hasud, akhirnya tidak bisa melihat yang mestinya mata hatinya bisa melihat, karena terbungkus oleh hawa nafsu. Sering-sering hadir di pengajian di sini, karena pengajian di sini walaupun suasananya kayak santai, kayak bercanda, tapi di situ banyak pembuka hal-hal yang kita nggak pernah tahu, bukan hanya secara akliyah tapi secara rasa. Karena di sini adalah salah satu bengkel-bengkel hati. Kadang-kadang, waduh Habib, anak nggak berani kesana, anak masih kotor. Itu adalah ilmunya iblis untuk mempengaruhi kita. Ya, kalau kita merasa diri kotor, kita merasa diri banyak dosa, ya datang ke sini, datang ke Abanto, datang ke para ulama, minta dikasih bimbingan. Karena Allah membuka pintu rahmat sampai waktu saat kita sudah dipanggil, nah itu sudah selesai, tidak ada kesempatan. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kejahatan kita, masih rahmat Allah di atas murkanya. Jadi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Dan hidup ini adalah hari ini, kemarin, dan besok. Jangan terlalu jauh-jauh berangan-angan, karena itu bisa bikin stres. Kita sekarang di dunia ini dengan lebihnya dan banyaknya sumber-sumber informasi, dari mulai medsos, TikTok, berita, dan segala macam, itu semua masuk ke akal kita, masuk ke pemikiran kita, yang mempengaruhi hati kita. Apa yang terpengaruh dari situ? Hal-hal yang tidak pantas kita lihat, yang kita lihat. Hal-hal yang tidak pantas kita dengar, hal-hal yang tidak pantas diucapkan, kita ucapkan. Akhirnya hatinya tertutup sampai kita akhirnya buta hati. Buta mata wajar kalau udah memang tidak punya, tapi kalau buta hati kasihan. Tidak bisa merasakan kebahagiaan, tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak bisa merasakan kepuasan. Semuanya hilang karena terbungkus oleh hawa nafsu. Insya Allah di hari ini, di hari yang mulia ini, Isra Miraj, di mana hari ini juga kita tahu adanya nama sholat. Dan sudah 1445 tahun, setiap tahun dirayakan dan setiap tahun dicerita, dibahas, diulang. Jangan jadi manusia yang kuping kiri masuk, kuping kanan lupa. Tapi segala yang berhubungan dengan langit, berhubungan dengan ajaran Rasulullah, berhubungan dengan ajaran-ajaran para ulama, para guru-guru, diresapi. Diresapi bukan hanya buat perpustakaan dialog kita, bukan hanya untuk kita nanti pinter-pinteran, tapi diresapkan agar menjadi satu pintu atau satu kunci membuka mata batin kita. Mata batin bukanlah perdukunan, bukanlah klinik, tidak perlu banyak-banyak riado sampai bertahun-tahun untuk cari-cari sakti, karena kesaktian yang paling canggih adalah ketulusan. Sering-sering datang kepada guru, sering-sering berdiskusi, ceritakan, bertanya, jangan malu-malu, dan sabar dalam usaha. Kadang kita ketemu guru, ngeliat guru lagi banyak tamu, udah males keramaian orang. Sabar, karena guru-guru ini pada akhirnya walaupun kita rasa mereka tidak perhatikan kita, mereka memantau kita. Mereka memantau 24 jam. Walaupun mereka tidak hadir, tapi batin mereka melihat. Karena mereka telah menjual dirinya mereka kepada Allah. Mereka menjual dirinya buat kita-kita semua ini. Dan kalau nggak ada mereka, nggak tahu apa yang terjadi sama umat manusia ini. Maka tadi Pak Kiai bilang, kalau kita mau selamat dunia akhirat, cinta ulama, cinta kiai, cinta ustadz. Bukan cinta hanya untuk keren-kerenan, tapi cinta yang abadi, cinta yang murni, yang ada di rasa. Bukan yang kita ungkapkan dengan kata-kata, itu hanya cinta belaka. Itu namanya kalau bahasa gaulnya I love you full. Nah, kita jangan membiasakan diri kita dengan rekayasa atau manipulasi. Jadilah diri Anda sendiri. Dan itu yang saya ini hari kena sindiran, kena pukulannya dari Abanto, disuruh tampil kayak gini karena biar jadi diri sendiri, nggak usah pakai ditutup-tutupin. Mentang-mentang mukanya Arab, pakai jubah segala macam biar kelihatan keren. Udah apa adanya sekarang keluar seperti ini. Dan insya Allah biidnillah kita akan dikasih umur panjang dan bisa ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Sebentar lagi akan masuk bulan Sya'ban, di mana buku Allah ditutup. Yang tahun lalu akan dibikin buku baru. Rezeki kita, umur kita, kesehatan kita akan ditentukan. Dari sekarang sampai nanti ke bulan Sya'ban, usahakan menjadi introspeksi hari-hari yang penting, karena salah satu bulan yang disucikan oleh Allah adalah bulan Rajab, di mana semua pintu neraka ditutup ini hari dan pintu surga dan pintu rahmat dibuka. Rugi kalau kita tidak mengambil. Puasa 1 hari di bulan Rajab ini bagaikan puasa setahun. Ibadat di bulan Rajab ini bagaikan ibadat yang luar biasa.
Jangan disangka Rajab ini buat acara seremonial. Oh Rajaban besok bikin acara, Maulud kanan kiri. Kalau cuma seremonial tidak berkesan dalam perjalanan hidup kita. Insya Allah di bulan Rajab ini semua hajat-hajat kita bisa terkabul dan tetap kita sebagai bangsa Indonesia bersatu. Ada satu kisah tambahan sedikit saya tambahin. Saya di Sukabumi lagi jalan ada tukang somai. Nah tukang somainya ini paling rese. Dia pakai speakernya keras ya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somai. Jalannya jam 11 malam. Jadi ini saya bilang ini orang antara stres atau gila atau apa, saya diemin aja terus. Sekali waktu kepala udah agak pusing, saya keluar, saya mau kasih tahu Pak, somai itu teng aja denger orang, gak usah pakai speaker sekeras-kerasnya. Dia ngeliat muka saya, Habib pernah ke Cilongo nggak Habib? Pernah, saya bilang, oh aduh saya ini orang Tangerang aslinya, saya orang Cilongo, cuma istri orang Sukabumi jadi jualan di sana. Akhirnya dia ngobrol sama saya, kebetulan orangnya udah sepuh, udah agak tua. Habib dulu zaman saya masih kecil, saya sempat belajar sama guru sepuh. Nah sekali waktu guru sepuh itu lagi ceramah di mimbar. Saya di sini punya banyak murid-murid, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Silakan masing-masing berjalan sesuai dengan keinginannya. Yang penting jaga persatuan, jangan mau diadu domba, jangan mau ribut. Besokannya diangkat, Buya Sepuh dibawa diinterogasi sama tentara. Dan Buya jawab seperti itu, ya saya punya tugas saya membimbing umat untuk mencapai wusul kepada Allah, bukan mengajak umat untuk bergabung terhadap partai-partai tertentu. Jadi itu udah menjadi warisan dan sampai ini hari alhamdulillah Cilongo ini bersih dari unsur politik-politikan, benar-benar mutlak mukhlis pusat pendidikan lahiriah dan pendidikan batiniah. Nah bagi generasi-generasi yang muda yang akan datang nanti untuk memimpin Indonesia dari semua sektor, mau itu sektor pendidikan, sektor perdagangan, sektor ekonomi, sosial dan lain-lainnya, perhatikan persatuan. Dulu jaya kita bangsa Nusantara ini sempat berkuasa 3/4 dunia kita kuasai. Ketika Banten dipukul, ketika Banten hancur, dijajah masuk Belanda 350 tahun di sini. Nah, pertama ada pusat kerajaan Islam yang sampai ke ujungnya di Banten sini juga. Dan ini hari Banten tergantung Banten ini hari bersatu dan kuat. Insya Allah Indonesia kuat dan bersatu. Jangan sampai kita mau diadu domba, mau dipecah gara-gara pandangan-pandangan yang untuk sesaat. Mari kita cari jalan untuk bagaimana membesarkan bangsa ini, umat ini, generasi ini, keluarga ini. Caranya adalah selalu dekat dengan para ulama, dekat para kiai al-mukhlisin as-siddiqin yang sudah jelas-jelas kita bisa ngerti, bisa lihat di mata kita. Dan salah satunya ya di sini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidu garigan wa anta lam tazalu lidzalika ahlan. Allah yang yassir kullu asir, ya jabir kullu kathir, ya sahib kullu farid, ya mughni kullu faqir, ya mugawi kullu dhaif, ya mu'ammin kullu khaif, yassir alaina kullu yasir, fatayassir al-asir alayka yasir. Allahumma man la yahtajul baina tafasir, hajatuna ilaika kathir wa anta alim biha wa basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhaf man yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najahna man la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahrisna bi annika lati la tanam. Waqnifna bika nafika alladzi la yuram warhamna bi qadratika la fala tahlikna man tarja'i ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Bashirun nadhirus sarajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadrat an-Nabi. Jadi saya sebenarnya kesini ini mau belajar, tapi selalu dapat jebakan-jebakan Batman. Akhirnya disuruh ceramah, tapi alhamdulillah bisa ngeluarin unek-unek. Dan selanjutnya insya Allah saya mengundurkan diri dan mulai belajar lagi dengan kiai-kiai yang akan menyampaikan mau'izatul hasanah dan lain-lain. Minta maaf atas ada kekurangannya dan semoga jadi berkah dan semoga doain kita ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
أسرى بعبده ليلا والصلاة والسلام على محمد سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم كالأنجم في الاهتداء أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة وجنة الآية وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث Al-Mukarramun, para kiai, para asatiz, para habaib nukusim kuring dimulyakeun pisan. Wabil khusus dulur-dulur sim kuring urang doakeun moga-moga para kiai dipanjangkeun umurna, dibarokahkeun ilmuna, disehatkeun awakna. Aparat pemerintah nu kusim kuring dipika hormat, wabil khusus sadayana RT sakampung Cilongok atau sadesa Sukamantri, sadayana Jaro, wabil khusus ka Bapak Lurah Haji Nana nu selalu berjibaku bila mana aya acara di kampung Cilongok. Sakumna hadirin jamaah Isra Miraj nu kusim kuring dipika cinta, mudah-mudahan urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat nu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu anu alhamdulillah dina peuting ieu pisan keluarga masyarakat Cilongok di Masjid Cilongok Al Istiqlaliyah dirayakeun hari Isra Mi'rajna sekaligus peresmian masjid. Mudah-mudahan ia sebagai bentuk keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin moal panjang nu kusim kuring bakal disampaikan saala kadar penyelang samemeh guru urang ke memberikan wajangan-wajanganana. Tadi sim kuring ngomongkeun cek Kangjeng Nabi al-muslimu jelema Islam anu sampurna man nyaeta jelema salimal muslimuna nu ngarasa salamat jelema Islam min lisanihi tina letahna, yaitu jelema-jelema anu bisa ngajaga perasaan. Karena lamun jelema teu bisa ngajaga perasaan engke berakibat banyak yang korban perasaan. Betul? Pandai-pandailah urang ngajaga perasaan ulah sampai batur terkena perasaan. Mun urang boga pemajikan rada lintuh, jaga perasaanna. Sebut ku urang wahai mohmoy untuk menjaga perasaan. Ulah sampai urang ngomongkeun ka pamajikan nu lintuh wahai buntelan kasur. Sungguh tak pandai menimang rasa. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, jaga perasaan batur. Nalika urang boga motor bagus diparkir di hiji tempat
jol aya motor jore trek di pareuman rek diparkir manehna neangan tangkal kayu lantaran standarna geus eueuh disenderkeun di tangkal kayu nyana culak cileuk pasti hatena boga rasa cepet ku urang ubaran rasa tersebut mang motorna klasik amat ieu motor unik ulah resep ke motor model kos kieu nah selamatlah perasaan manehna sekaligus ditanya ke urang motor tahun sabaraha ieu cek nyana tahun sakian di hate urang terbesit oh jaeta masa umur jeung makolot ai ulah diomongkeun untuk menjaga perasaan betul atawa aya awewe gelis boga salaki jore laju diajak ondangan cek pamajikanna kakak mah di luar bayinya kakak mah di luar bayi tuh jeung Haji Pendi nah lamun awewe tersebut aya baturna cepet jaga perasaan suamina samperkeun eta awewe teh kunaon salaki teteh teh diajak asup ih salaki teteh mah klasik potonganna unik jaga perasaan betul iyalah hadirin jamaah rahimakumullah akhir-akhir ieu urang sering ngadenge loba lalaki anu bunuh diri loba lalaki nu gantung diri loba lalaki nu nanabrakeun ka kareta hanya karena korban perasaan betul betul nah kuduna mah seorang wanita seorang awewe lamun memang teresep kanu jadi salaki kalalaki tersebut nu rek jadi kabogohna jaga perasaan nalika manehna ngomongkeun neng kula bogoh ka neng sedengkeun awewena teu bogoh jaga perasaanana balas dengan bahasa nu santun ka kula ieu masih mesantren masih rek mengejar tahfizul Quran asana 5 tahun kene tapi neng kula sanggup nungguan sanajan 5 tahun ih kakak mah pas lain santri wae panungguan eta diatur ku agama hiji nungguan teh anu diatur ku agama anu disunahkeun nalika datang waktu sholat urang disunahkeun nalika rek waktu sholat jam 12 johor waktu sholat urang disunahkeun memeh lohor geus wudu pakaian anu rapi bari nungguan sambil bersolawat atau sambil ngadoa babarengan urang ngadoa Allahumma bariklah wirojabah wa baligna wa hasil nungguan nalika waktu rek salat datang urang nungguan tungguan di harapan imam ya Allah ya Rabbi nungguan salat 1 jam teu karasa morolok dosa urang ukuran satahun dur waktu salat datang hees tapi neng kadua ka nu disunahkeun nungguan teh adalah nungguan imam nalika urang geus di jero masjid imam can datang bae sunah ku urang ditungguan tapi neng ka nu disunahkeun nungguan teh adalah di saat urang belajar ngaji nalika guru can datang urang diuk di majelis talim sunah nungguan guru sebab lamun urang ngaji kapiheulaan ku guru mentak kahuwun mata kahalangan ilmu anu barokah tapi kene bae
Ulah ngomong-ngomong nungguan Kak. Nungguan mah engke nu pangpohara nama urang nalika di alam mahsyar. Bobogohan pohara ini nolak cinta datang ke alam mahsyar segala. Ya Allah ya Rabbi engke nupang pohara nama urang nungguan nalika di alam mahsyar. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah di saat umat kuliah genebuk kakincak kakatuhuk kakaler kakidul kakulon kawetan niangan pitulung niangan pertulungan sehingga kabeh datang ke abah urang sadayana Nabi Adam alaihi salam lumpat sakabeh jalma morona ka Nabi Adam Tuhan tulungan kami sadayana kabingungan. Jawaban Nabi Adam duh karunya teuing boro-boro nyapaatan kuling oge boga salah teu saeutika pangeran. Tuh cek Nabi Adam coba ka Nuh, ti Nuh coba ka Ibrahim terus kabeh nungguan. Ieu kah di dieu nungguan mah ulah nungguan 5 tahun ka eneng. Pikiran nungguan engke di saat urang di padang mahsyar. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah di saat kebingungan datanglah Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Kangjeng Nabi tenang kabeh tenang. Urang Cilangok tenang. Urang Ketos tenang. Urang Pabuaran tenang. Urang Pondok terserah. Kangjeng Nabi hiber ngalayang set. Hiberna Kangjeng Nabi di saat itu menuju aras jauh sebetulnya lebih penting daripada hiberna Kangjeng Nabi saat Isra wal Mi'raj. Ya Allah ya Rabbi hartina jauh lebih penting pohara keneh Kangjeng Nabi hiber ke di saat orang pakawih hidup ke gamat hiber set ke aras menuju Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi hiber perkara hiber ia lebih dahsyat dibandingkan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj sangat luar biasa maha dahsyat tapi engke lebih dahsyat. Negosiasi Kangjeng Nabi jeung Gusti Allah turun deui cek Kangjeng Nabi ka umatna. Apa yang dikatakan Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi umat aing kabeh ka surga. Alhamdulillahirabbil wabeh ka surga. Cek Nabi Musa kira-kira ih cek Kangjeng Nabi kabeh ka surga. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah eta ka nu pang penting nama inget nungguan eta. Akhirna lalaki nu teu diterima cintana nyana keluar ti imah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditolak sebenarnya nama cintana tapi terjaga perasaanana. Betul? Nyamperkeun kana motor kulantaran buru-buru kuncina katinggaleun. Neng kuncina nya cokotkeun bikin ka lalaki tersebut sambil melambaikan tangan. Selamat jalan wahai jomblo. Ya Allah ya Rabbi. Ila hadirin jamaah rahimakumullah. Jaga perasaan. Urang boga pemajikan hideung jaga perasaanana. Jaga sebutlah marihna dengan sebutan yang santun. Wahai teduh. Wahai iuh. Wahai cedem. Jaga perasaan. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Ilah Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu matak bisa mapak ngapung luhur set naik ke langit seorang jalma yang pandai menjaga perasaan. Pandai menjaga perasaan. Nah iya hadirin jamaah rahimakumullah.
Urang praktekkeun perasaan tersebut, jelekeun ke urang pamajikan urang teh ngaji bajuna eta, ondangan bajuna eta, ka pasar bajuna eta, jaga perasaan pamajikan. Belikeun baju nu bagus, betul Bu? Betul Bu? Ilah pandai menjaga perasaan. Urang boga pamajikan ngomongna, aing mah kos kotok. Lantaran behenguh kongkorongan. Jaga perasaan sang istri. Karunya pemajikan teu make kongkorong teh ajak ka kebon dangder. Kongkorongan pakai pakang dangder. Ulah jaga perasaan. Sarua ibu ge ka salaki, lamun urang boga salaki rada bleon-bleon seetik. Usaha teu bisa. Dagang teu mampu, nyawah teu boga, jaga perasaan. Ulah sampai urang ngomongkan, wahai belan, jaga perasaan. Wahai suamiku yang sudah tidak cinta dunia, jaga perasaan. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah, penting orang menjaga perasaan. Perasaan sekali orang ngomong ngejaga perasaan datur sarua kejeng perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang manggih Haji Pendi, orang manggih Haji Pendi kan potongan geus kos gantar kos gantar kapoe, pandang maihina dengan penuh perasaan. Haji Pendi kocan pai kene bayinya. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah wa yadihi jeung jelema anu bisa nyelamatkeun jelema lain, jelema Islam melalui tangan-tanganna. Ulah gampang nunjuk, ulah gampang tutah-titah, ulah gampang sangeunah-ngeunahna. Karena beda boga wewenang, gampang mahina, beda pejabat gampang ngomong, beda sugih gampang ngomong, beda kiai gampang ngomong. Melalui tangan-tanganna jaga sakali ini jaga perasaan. Kula ge penting ieu kulantaran geus 11:30 ngajaga perasaan. Di tukang masih aya keneh guru-guru urang kula moal kebal besin keseleun perasaan. Betul? Betul? Laju di dia kuari geus jam 11:30 pasti aya nu aus, pasti aya nu lapar, menjaga perasaan. Aya nu pulangna jauh, geus peuting ngomong kebal keneh bae, urang ngajaga perasaan. Sakitu nu teh batur ti simkuring, urang babarengan bacakeun salam, jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.